Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang audit atas subsequent event dan penyelesaian audit. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Nini Nadia dengan NIM 185.240, dan juga ada teman saya Dimas Rayendra Himawan dengan NIM 185.20.122. Oke, langsung masuk ke materi yang pertama. Subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit. Subsequent event mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Adapun dua jenis dalam subsequent event ini. Yang pertama yaitu peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah peristiwa yang menyediakan tambahan bukti terkait dengan hubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut sesudah tanggal neraca. Selanjutnya adalah subsequent event yang harus diaudit. Ada dua, yang pertama yaitu subsequent collection dan juga subsequent payment. Subsequent collection adalah penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan lapangan atau audit field work. Dilaksanakan dalam audit piutang dan barang dalam perjalanan. Lalu yang kedua, subsequent payment adalah pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit field work. Dilaksanakan dalam audit utang dan biaya yang masih harus dibayar. Tujuan audit subsequent event ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan. Terus yang kedua yaitu menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum tidak di neraca per tanggal neraca masih di dalam perjalanan. Jadi memastikan bahwa tidak ada kewajiban perusahaan yang belum dicatat per tanggal neraca. Selanjutnya adalah prosedur audit subsequent event. Di sini ada 9. Yang pertama yaitu periksa pengeluaran dan penerimaan kas tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya atau audit field work. Yang kedua, periksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit field work. Lalu yang ketiga yaitu periksa cut off pembelian dan penjualan. Lalu yang keempat, review laporan keuangan intern untuk periode sudah tanggal neraca. Lalu periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. Lalu yang keenam, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang mengenai ada atau tidaknya kontingen liabilities, perubahan modal saham dan kewajiban jangka panjang atau kredit modal kena dalam periode sesudah tanggal neraca. Lalu yang ketujuh yaitu kirim informasi ke penasihat hukum perusahaan. Lalu lakukan analisis perkiraan professional fees. Lalu yang kesembilan, dapatkan surat pernyataan langganan atau client representation letter. Lalu selanjutnya yaitu penyelesaian audit. Tahap penyelesaian audit merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan audit yang berkualitas. Dalam tahap ini audit menelaah kewajiban kontingensi dan peristiwa, kemudian auditor juga mereview kecukupan bukti audit dan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung pendapat audit atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai atau pemeriksaan audit. Yang pertama, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus sudah diparagraf oleh pembuatnya dan direview atasannya. Yang kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notes dan harus dijawab oleh staf yang direview secara tertulis. Yang ketiga, daftar audit adjustment harus disusun
lengkap dengan indeks working paper-nya, lalu didiskusikan. Yang keempat, audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Selanjutnya yang kelima, draft report disusun oleh auditor in charge atau penanggung jawab atau pimpinan audit. Direview oleh audit manager dan audit partner. Selanjutnya yang keenam, sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun notes to PPM atau catatan untuk partner, principal, dan manager. Selanjutnya yang ketujuh, setelah draft report direview dan disetujui PPM, didiskusikan dengan klien. Jika klien setuju, maka buat final audit report. Yang kedelapan, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya audit file work dan tanggal laporan audit. Selanjutnya yang kesembilan, auditor membuat draft mengenai atau management letter setelah direview dan disetujui PPM. Didiskusikan dengan klien. Jika klien setuju, maka buat management letter final untuk klien. Selanjutnya yang ke-10, tahap akhir, selesaikan urusan pelunasan audit fee. Di dalam audit fee ada tambahan 10% PPN dikurangi PPh 23 7,5%. 11. Dalam audit working papers, cantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya. Yang ke-12, opini yang diberikan tergantung hasil dari pemeriksaan auditor. 13. Dalam mereview kertas kerja pemeriksaan, KAP sebaiknya mempunyai daftar audit working papers review guide. Selanjutnya pengumpulan bahan bukti akhir. Nah, ada 5 jenis pengumpulan bahan bukti audit akhir. Yang pertama adalah melaksanakan prosedur analitik. Yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Yang ketiga, mendapatkan surat representasi manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi menyertai laporan keuangan dasar perusahaan. Yang kelima, membaca informasi lain dalam laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya, mengevaluasi hasil. Dalam mengevaluasi hasil, ada kecukupan bahan bukti. Evaluasi akhir atas kecukupan bahan bukti ini penelaahan auditor atas seluruh audit untuk menentukan apakah seluruh aspek penting telah cukup diuji setelah mempertimbangkan situasi penugasan. Selanjutnya, langkah utama dalam proses ini adalah penelaahan program audit untuk meyakinkan bahwa seluruh bagian telah selesai dan didokumentasikan, juga bahwa seluruh tujuan audit telah dipenuhi. Alat bantu dalam menarik kesimpulan kecukupan bahan bukti itu ada di next slide. Setelah ini kita lihat, jika audit menyimpulkan bahwa kecukupan bahan bukti tidak diperoleh, guna menarik kesimpulan mengenai kewajaran representasi klien, terdapat 2 pilihan. Yang pertama, tambahan bukti audit. Yang kedua, memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan menolak memberikan pendapat. Selanjutnya, ada contoh daftar penyelesaian penugasan. Nah, di situ bisa dilihat ada pilihan ya atau tidak pada beberapa pertanyaan yang berada di sampingnya. Nah, ini adalah contoh dari daftar penyelesaian penugasan. Selanjutnya ada penelaahan dokumentasi audit. Nah, terdapat 3 alasan utama mengapa kertas kerja penting ditelaah oleh anggota lain dari kantor akuntan publik pada saat penyelesaian audit. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan atau kinerja. Yang kedua, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar pemeriksaan atau pelaksanaan kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk menetralkan bias yang seringkali masuk ke dalam pertimbangan auditor. Selanjutnya, menerbitkan laporan audit. Kebanyakan KAP memiliki pedoman pelaporan audit yang komprehensif guna membantu mereka dalam menyeleksi kalimat yang layak untuk laporan yang akan mereka putuskan dalam penerbitannya. Nah,
Di sini terdapat komunikasi dengan komite audit dengan manajemen. Komunikasi pertama yang dibahas dalam bagian ini diwajibkan oleh standar audit untuk memastikan bahwa komite audit dan manajemen senior diberitahukan tentang temuan audit dan rekomendasi audit. Nah, di sini terdapat 3 komunikasi. Yang pertama adalah mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal yang terjadi. Yang kedua, mengkomunikasikan komisi yang dapat dilaporkan. Yang ketiga, komunikasi lain dengan komite audit. Nah, cukup sekian dari kami. Jika ada pertanyaan,